Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Oke, saya akan melanjutkan ya pembahasan dari bab 7 dari buku Sejarah Islam yang Hilang tentang Al-Andalusia. Dalam kisah Islam dan umat muslim, perhatian biasanya diarahkan pada wilayah inti dunia Islam yang membentang dari Sungai Nil ke Sungai Oxus, meliputi Mesir, Suriah, Jazirah Arab, Irak, dan Persia. Tetapi penting juga melihat konteks sejarah Islam di tempat peradaban Islam langsung berbatas dengan dunia luar. Semenanjung Liberia, wilayah Spanyol dan Portugal, Islam berinteraksi langsung dengan Eropa Kristen. Masyarakat yang kompleks dan beragam berkembang di sana terdiri atas Eropa Muslim dan Barat. Pendirian Islam di Spanyol. Setelah penaklukan yang cepat di Afrika Utara pada pertengahan abad ke-7 oleh Bani Umayyah, invasi Islam melambat beberapa waktu. Samudra Atlantik dan Laut Tengah seolah menjadi batas alam bagi kerajaan Islam baru. Dan akhir 600-an difokuskan untuk mengkodilisasikan daerah taklukan dan memasukkan pendudukannya ke dunia Islam. Tetapi pintu penaklukan terbuka lagi pada 710-an ketika pasukan muslim mulai merambah semenanjung Iberia dan memasukkan daerah jauh lain ke dalam kekuasaan Islam. Alasan penaklukan yang cepat di semenanjung tersebut telah lama diperdebatkan. Bagi orang-orang yang menyaksikan operasi militer kedua belah pihak, ini hanya manifestasi rasa suka dan tidak suka dari Tuhan. Bagi umat Kristen, kekalahan masif itu menunjukkan Tuhan kecewa dengan aksi tak bermoral Visigoth sehingga dia mengirim penyerbu Islam sebagai hukuman. Bagi umat Islam, penaklukan itu berlangsung cepat dan mudah karena Tuhan berkehendak tanah ini akan masuk ke dalam kerajaan Islam. Sebagian aristokrat gagal mendukung raja dalam menghadapi invasi dari Afrika dan saat perang Guadalete. Desertasi tentara serta bangsawan membantu membalikkan keadaan. Kota-kota utama di wilayah Visigoth dengan cepat menyerah kepada pasukan Islam yang menjanjikan persyaratan penjajahan diri yang lebih menguntungkan dan otonomi lokal. Setelah penaklukan, dimulailah permukaan Islam. Pola pemikiran di sini berbeda dari sebagian timur tengah yang menempatkan pasukan di kota Garnius yang diorganisasikan oleh otoritas Rashidun dan Umayyah. Di Andalusia, sebagian besar penempatan permukiman tak terorganisasi dan sembarangan. Umat muslim pun tak membatasi diri di kota Garnisun dan malah memilih menjadi pemilik tanah di seluruh semenanjung. Suku Arab yang datang ke Andalusia kebanyakan berasal dari Yaman dan sudah lama bertani. Oleh karena itu, mereka kebanyakan bermukim di daerah subur di selatan dan di kota-kota utama seperti Cordoba, Valencia, dan Zaragoza. Baik suku Arab maupun Berber banyak yang menikahi penduduk lokal dan akhirnya menciptakan masyarakat unik baru yang menggabungkan aspek budaya Arab, Berber, dan Hispanik. Penguasaan Umayyah. Dalam beberapa dekade pertama pemerintahan Islam, Andalusia tak lebih dari sekedar provinsi jauh dan sepi dari Kekhalifan Umayyah yang luas. Keadaan berubah pada 790-an saat Abbasiyah berhasil menggulingkan keluarga Umayyah. Di Suriah, sebagian besar anggota keluarga Umayyah dipenjara atau dihukum mati. Salah seorang Umayyah muda berhasil lolos dari pembunuhan. Abdul Ar-Rahman, pangeran berusia 20 tahun, melarikan diri dari Damaskus pada 750 Masehi, persis di depan hidung pasukan Abbasiyah. Ia memulai perjalanan epos melintasi dunia Islam untuk mencari bantuan dan dukungan setelah seluruh keluarganya mati. Ibunya seorang Berber sehingga ia mencari bantuan di tanah asal Berber di Afrika Utara. Setelah melangkah di depan tentara pengejar Abbasiyah, akhirnya ia mendapatkan dukungan bagi keluarga Umayyah di Andalusia pada 755 Masehi. Dia dinobatkan diri sebagai penguasa negara Umayyah dengan Cordoba sebagai ibu kota yang secara politis terpisah dari Abbasiyah di Baghdad dan jauh di sana. Emirat Umayyah yang didirikan Abdul Ar-Rahman Ad-Dakhil menjadi kawah percampuran budaya selama berabad-abad setelah kekuasaannya. Muslim Arab, Berber, dan Hispanik bergabung menciptakan budaya Andalusia untuk menyajikan latar belakang dan tradisi beragam di bawah bendera Islam. Orang Yahudi juga mendapat manfaat besar dari masyarakat Andalusia. Di seluruh Eropa, orang Yahudi hampir tidak diterima pada abad pertengahan dan pembunuhan berencana menjadi ancaman, tetapi bagi mereka di Spanyol, Islam Yahudi mendapat kebebasan untuk menjalankan agamanya dan menjadi bagian integral masyarakat. Filsafat Yahudi mencapai puncaknya di Spanyol Islam dengan menghasilkan ilmuwan seperti Maimonides yang sekarang dikenal sebagai salah satu filsuf Yahudi terbesar sepanjang masa. Masjid Agung Cordoba dibangun selama 200 tahun di ibu kota Umayyah. Masjid ini terdiri atas 256 pilar yang sebagian besar berasal dari runtuhan bangunan Romawi kuno. Puncak negara Umayyah di Spanyol terdiri selama pemerintah Abdul Rahman III dari 912 hingga 1161 Masehi. Dalam hampir setengah abad kekuasaannya, ia menyatakan diri sebagai khalifah dunia Islam.
Khalifah Abbasiyah di Baghdad ibarat menjadi tahanan yang kehilangan pengaruh di istananya sendiri bawah perintah sebagai dinasti Turki, sedangkan Syiah Fatimiyah menjelma ancaman nyata bagi keberlanjutan eksistensi Sunni Islam sebagai kekuatan politik. Abdurrahman III mencintai seni dan ilmu pengetahuan dalam kadar yang sama dengan Al-Ma'mun dari Abbasiyah sebelumnya dan Sulaiman yang hebat Ottoman nantinya. Lebih dari 600 perpustakaan berada di ibu kota Cordoba. Perpustakaan terbesarnya berisi koleksi lebih dari 400.000 buku dalam berbagai bahasa. Ada sangat banyak toko di kota, menghasilkan barang-barang yang berharga di seluruh Eropa. Jika ingin menjadi terpelajar, seorang Eropa akan berpergian ke Andalusia untuk hadir di tengah-tengah para cendekiawan dan perpustakaan. Abad berikutnya, saat universitas pertama dibuka di Italia, Prancis, dan Inggris, sebagian besar perpustakaan berisi buku terjemahan karya-karya perpustakaan Cordoba dalam bahasa Latin. Spanyol Islam adalah jalan raya utama tempat mengalirnya pengetahuan dunia Islam Eropa yang membantu mencetuskan Renaissance pada 1400-an. Kehebatan Cordoba tak sebatas soal ilmu pengetahuan. Abdurrahman dan penguasa Andalusia terdahulu menekankan kekuasaan serta kesejahteraan melalui masjid selain istana yang luas dan indah. Contoh terbaik Masjid Agung Cordoba. Awalnya masjid ini dibangun Abdurrahman Ad-Dakhil, kemudian diperluas berkali-kali 800-an sampai 900-an hingga akhirnya menjadi bangunan luas yang mampu menampung ribuan jemaah. Pilar-pilar yang menjadi cirinya menyanggang 2 tingkat lengkungan yang terbuat dari batu merah dan putih, menjadikannya keajaiban arsitektur yang hanya dapat disaingi Hagia Sophia di Konstantinopel. Ayat-ayat Al-Quran tertulis dalam huruf kufik kaligrafi Arab menutupi dinding masjid, menunjukkan keyakinan Islam bahwa Quran adalah bentuk tertinggi ekspresi sastra sehingga pantas berada di masjid terindah. Prestasi arsitektur juga dicapai di wilayah sekuler saat Abdurrahman III membangun kota istana raksasa di luar Cordoba, Madinat al-Zahra atau kota yang indah. Inilah Persailis pada masanya, memikat para pengunjung dari tempat yang jauh dengan misi diplomatik ke ibu kota Andalusia. Akan tetapi sayangnya bagi penduduk Andalusia, keindahan dan penekanan pada pengetahuan memberikan beberapa konsekuensi negatif. Penduduk Andalusia merasa senang, terlena dan tak ingin meninggalkan kenyamanan hidup untuk mempertahankan Spanyol Islam. Bukannya fokus menghadapi musuh dari luar, para elit mengarahkan usahanya untuk melenyapkan paksi saingan dalam Cordoba. Pada 1009, Sulaiman II menggulingkan anggota Bani Umayyah yang lain dengan pasukan yang hampir semuanya berasal dari Kastilian dan Berber. Masyarakat yang toleran dan stabil pada abad ke-10 segera tenggelam dalam lumpur perebutan kekuasaan dan perang sipil sepanjang 1010 hingga 1020-an. Persatuan politik Andalusia berubah menjadi banyak negara bagian masing-masing disebut Taifah yang saling bersaing. Periode Taifah dan reformer Berber. Periode Taifah di Andalusia berlangsung pada abad ke-11. Kata Taifah jamak dari Tawaib bersumber dari Quran yang memerintahkan muslim untuk menciptakan perdamaian di antara dua Tawaib atau pihak yang bersengketa. Tetapi perdamaian dalam periode ini merupakan barang mewah. Persaingan etnis antara Arab Berber dan Muslim Iberia menjadi pusat konflik sejak raja-raja kecil di seluruh Semenanjung bersaing menggantikan Bani Umayyah yang sudah jatuh. Andalusia yang dulu pernah makmur segera hancur menjadi puing-puing saat perang saudara puluhan tahun membinasakan negeri tersebut. Ketika Raja Taifah berperang demi meraih kekuasaan atas Andalusia, hasilnya sungguh disayangkan dan sangat ironis bagi Islam Iberia. Beberapa negara Kristen kecil berdiri setelah penaklukan dan dilindungi dataran tinggi pegunungan. Banyak Raja Taifah yang meminta bantuan pasukan Kristen dalam konflik melawan sesama Muslim. Dalam satu kesempatan, Taifah Toledo membayar sejumlah besar uang kepada kerajaan Navarre untuk menyerang Zaragoza. Toledo membasmi penduduknya dan merampasnya demi kemakmuran sendiri. Hancurnya Toledo pada 1985 oleh Castile menjadi kehilangan simbolik dan strategis yang penting. Baru saat itulah para Raja Taifah sadar mereka tidak dapat bertahan melawan raja-raja Kristen lebih lama dan mulai meminta bantuan dari dunia Islam lainnya. Gerakan Murabitun didirikan di gurun Maroko di sepanjang rute perdagangan yang menghubungkan Afrika Utara dan kerajaan-kerajaan kaya di Afrika Barat. Menjelang abad ke-11, hampir seluruh suku Berber bernama Islam. Salah seorang ahli teologi Berber, Abdullah bin Yasin, berusaha membawa masyarakat Berber lebih dekat dengan Islam tradisional pada pertengahan abad ke-11. Bahasa Semenanjung dan Inggris menyebutnya sebagai dinasti Almoravid, nama yang dikenal sekarang. Pada dasarnya gerakan ini sederhana sesuai yang membuatnya kian populer. Ibnu Yasin mendeklarasikan bahwa Murabbitin punya 3 tujuan: memperjuangkan kebenaran, mencegah ketidakadilan, dan menghilangkan pajak-pajak yang tak islami. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 9, dan jika ada 2 golongan dari orang beriman itu berperang, hendaklah kamu mendamaikan keduanya. Tetapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai kembali pada perintah Allah. Gerakan Murabitun berkembang dengan pesat sepanjang abad ke-11 tanpa penaklukan. Menjelang 1980-an, gerakan ini meluas dari Afrika Utara ke daerah kaya Ghana di Afrika Barat. Pertumbuhan yang cepat dari gurun Sahara memperlihatkan perbedaan yang berdasar dari Islam Spanyol.
Saat Reconquista Kristen mengancam eksistensi Spanyol Muslim, para raja Taifa memohon bantuan kepada Maributan. Pada 1086, Murabitun mengirim pasukan yang dipimpin Yusuf bin Tosfin guna melintasi Selat Gibraltar bersama 12.000 tentara. Akan tetapi tampak jelas bahwa ini bukanlah operasi penaklukan. Ibnu Tafisin datang karena diminta oleh para raja Andalusia dan sepertinya tak berminat mencaplok wilayah itu atau menjadikannya bagian dari kerajaan Murabitun. Dengan demikian, kemudian pasukannya bertemu dengan tentara Sevilla dan bertempur melawan Alfonso dalam Perang Zalaco pada Oktober 1086 masih di dekat Badajoz. Walaupun berada di atas angin, Ibnu Tafisin memilih tak melanjutkan kemenangan dengan operasi penaklukan semenanjung Iberia. Meskipun menjadi penguasa Andalusia di kalangan minoritas, Morabitun diterima dengan baik di awal kekuasaannya. Kepercayaannya mereka terhadap ulama Islam lokal sebagai pejabat pemerintahan dan tingkat pajak yang rendah menimbulkan dukungan luas dari masyarakat umum. Morabitun tak bisa berdiam dari berkaitan dengan politik dan konflik di utara. Operasi militer kali ini terhambat oleh persaingan antara Raja Taifa. Kelemahan internal Taifa Andalusia dan persaingan raja-raja membuat Alfonso V menjadi ancaman bagi keberlangsungan Islam di Iberia. Pada 1090 Masehi, penaklukan Andalusia oleh Morabitun dimulai dengan pimpinan langsung oleh Ibnu Tafisin untuk mengakhiri periode Taifa. Pemberontakan umum untuk mendukung Morabitun pecah di seluruh Andalusia dipimpin para ulama yang menuntut kembalinya kejayaan masa lalu. Dalam waktu 10 tahun, seluruh negara Taifa telah menyerah pada Morabitun kecuali Zaragoza. Rajanya cukup bijak untuk menjadi kekuatan Berber dan mendatangi kesepakatan persekutuan. Pemerintahan pendudukan Andalusia atas kontrol Morabitun di Andalusia mungkin awalnya tampak mengejutkan. Akan tetapi ada tema sejarah Islam yang unik dan berulang ketika suatu bagian dunia Islam terpecah secara politik dan invasi eksternal mendekat, maka berkumpul di bawah satu pimpinan dan bendera Islam biasanya menjadi jalan keselamatan. Bagi orang Andalusia, penguasa Muslim Berber dengan budaya, bahasa, dan gagasan asing lebih bisa diterima daripada gangguan Kristen Spanyol yang sepertinya ingin membasmi Islam dari semenanjung Iberia. Meskipun menuai popularitas dan keberhasilan di Andalusia, Morabitun tak kebal dari jatuh bangunnya dinasti. Toledo yang pernah menjadi kota besar Islam hilang selamanya. Kerajaan Kristen hanya diberhentikan, tak dihancurkan. Saat kali pertama masuk ke Andalusia pada akhir abad ke-11, popularitas Morabitun berasal dari kenyataan bahwa mereka akhirnya mampu mengalahkan pasukan Kristen yang mengganggu. Akan tetapi kejatuhan Morabitun sesungguhnya akan diawali dari Afrika Utara, tempat asal mereka. Gerakan agak-agakan Berber lainnya mulai tumbuh di pegunungan Atlas yang menjuang di atas ibu kota Morabitun. Gerakan Muwahhidun juga memiliki pendirian teologi yang sangat kuat. Mereka berpendapat bahwa pembaruan keagamaan merajalela di seluruh Andalusia dan Afrika Utara. Terpusatnya perhatian Morabitun pada gerakan Muwahhidun yang tumbuh di Afrika menyebabkan Andalusia diabaikan secara militer. Sekali lagi, paksi-paksi bersaing bangkit di semenanjung Iberia. Semuanya berusaha mendapatkan kekuasaan atas wilayah Muslim lainnya. Masyarakat luas mendukung penggulingan penguasaan Morabitun di Andalusia, tetapi sepertinya tak mampu menyediakan upaya alternatif yang dapat dilaksanakan. Mengikuti jejak Yusuf bin Tasfin dan Torik bin Ziyad, sekarang Muwahhidun yang dipimpin penerus Ibnu Tumad bernama Abdul Mukmin memasuki Andalusia pada 1145 Masehi. Pada 1150 Masehi, Cordoba dan Jain direbut dari Raja Taifanya. Menjelang wafatnya Abdul Mukmin pada 1163, seluruh sisa Spanyol Islam menjadi bagian kerajaan Muwahhidun. Prestasi dan kerajaan besar yang dibangun Muslim Spanyol selama era Umayyah menjadi kenangan yang tak mungkin ditiru. Kedatangan Muwahhidun mendorong kebangkitan Islam. Andalusia memusatkan perhatian pada ibadah Islam, seolah membangkitkan kembali cendekiawan Muslim terdahulu pada masa keemasan. Ia seorang serba bisa yang menulis tentang berbagai topik dari filsafat, fisika, hingga psikologi. Sumbangannya yang paling lenggang di bidang fikih. Walaupun menghitung mazhab Maliki, ia mengarang ensiklopedia perbandingan fikih berjudul Bidayat al-Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtasid. Berabad kemudian, buku ini tetap menjadi salah satu buku fikih utama yang merinci perbedaan pendapat dari banyak mazhab dalam Islam. Muwahhidun sebagian besar mengikuti pola yang sama dengan Morabitun. Keduanya muncul di lingkungan gurun yang keras di Maroko. Di Andalusia, Muwahhidun mengalami kemunduran saat konflik keluarga berebut kekuasaan mengemuka. Akhir abad ke-12 menjadi saksi timbulnya perang saudara di Andalusia digabung dengan bajunya kerajaan Kristen. Tetapi kali ini tak ada gerakan keagamaan Berber yang baru untuk menggantikan tempat mereka.
Granada. Seperti yang telah dilakukan selama ratusan tahun, Kristen Spanyol mengambil keuntungan dari kelemahan perpecahan Islam. Paus Innocent II bahkan menyuruhkan perang salib pan-Eropa untuk menyerang Muwahhidun. Pada 1212, para kesatria Spanyol, Portugis, Prancis, dan Inggris berkumpul di dekat rangkaian pegunungan Sierra Morena yang menjadi batas antara kekuasaan Islam dan Kristen Iberia. Di bawah pimpinan Alfonso VIII, dari Kastil, pasukan perang salib berhasil melintasi pegunungan untuk menyerang segerombolan besar pasukan Muwahhidun. Alasan kekalahan peperangan itu tak penting akibat bencana tersebut tak berdaya menahan Kristen atau demi satu kota Islam mulai jatuh antara 128 dan 128. Valencia, Sevilla, Badajoz, Majorca, Murcia, Jaén, dan kota-kota lainnya runtuh dalam serangan gencar Kristen. Pada 1236, Cordoba jatuh ke tangan Castilla, ibu kota bersejarah di awal Islam Spanyol dengan Masjid Agung, perpustakaan, istana, dan taman yang monumental tak mampu menahan pasukan Castilla. Tata letak bangunan tersebut yang ceruknya menghadap ke Makkah dan prasasti Qurani di dinding semuanya tetap ada mengelilingi kapal Kristen dan Indonesia menjadi seksi sejarah sebagai tempat peribadatan Islam. Akan tetapi tak seluruh Andalusia kalah setelah jatuhnya Muwahhidun. Emirat Granada yang memanjang di pantai selatan Iberia tetap merdeka dari kekuasaan Kristen. Dengan cara yang sama, Nasrid menerima para pengikut Nabi Muhammad yang hijrah dari Iberia ke Kristen 600 tahun setelah hijrahnya Nabi. Akan tetapi, Nasrid di Granada tak pernah benar-benar independen. Mereka hanya bisa lolos dari pencapresan dengan membayar upeti ke Castilla. Granada menjanjikan pada Castilla bantuan militer dan upeti emas yang berasal dari tambang kaya di Mali. Selain itu, orang luar mendominasi ekonomi Granada, misalnya pedagang dari kota-kota negara Italia yang sedang naik dan mengontrol ekspor ke Eropa. Meskipun dalam posisi bertahan di pinggir selatan Iberia, pada akhir kemunduran yang panjang dan menggeparkan tradisi Islam dalam arsitektur yang indah serta megah berhasil mendirikan monumen terakhir bagi Islam Spanyol. Para emir Granada memilih mengembangkan dan memperindah benteng tersebut sebagai istana. Akan tetapi, Alhambra lebih dari sekadar replika monumen sebelumnya. Istana ini juga menciptakan gaya yang sepenuhnya baru yang kemudian ditiru Eropa dan dunia Barat. Mungkin ciri Alhambra yang paling menunjukkan adalah semboyan Emirat Granada yang diplester di seluruh dinding. Wala ghaibu illallah, yang berarti tiada pemenang selain Allah. Ini semboyan yang pas bagi sebuah negara bagian yang menampilkan sisa-sisa peradaban Islam di Andalusia. Bahkan saat musuh mengepung Granada yang rentan, semboyan tersebut mengingatkan bahwa keimanan mereka kepada Tuhan yang Maha Kuasa terdapat dikalahkan meskipun terjadi kemunduran politik di semenanjung itu. Saat Granada menyongsong ujung masa kecemasan Andalusia, di lingkungan politik di sekitar terus melemahkannya sehingga membawa pada kehancuran. Toh di tengah lingkungan yang tak mendukung, Granada bisa bertahan menghadapi kemajuan Kristen. Akan tetapi bukan invasi eksternal yang membawa akhir bagi Islam Spanyol, melainkan perselisihan internal. Muhammad XII yang dikenal sebagai buah bedil oleh orang Spanyol dinyatakan sebagai pemberontak terhadap Tuhan oleh golongan ulama Granada, dan sungguh tindakan itu menyebabkan semakin turunnya politik Islam di semenanjung Iberia. Saat ia mengumpulkan pasukan untuk melawan ayahnya, Castilla tidak menyurutkan tekanan terhadap Granada. Sepanjang sejarah Andalusia, ketika ingin berpihak pada Kristen, Muslim Afrika Barat akan datang menyelamatkan saudara seimannya. Tetapi akhir abad ke-16 hal itu tak terjadi. Kerusuhan sipil di Afrika Utara menyebabkan pengusahanya sibuk dengan masalah sendiri, dan usaha diplomatik Castilla secara efektif telah mencegahnya terlibat dalam urusan Granada. Dinasti Mamluk di Mesir sudah dimintai pertolongan oleh Granada, tetapi hanya bisa menawarkan bantuan simbolis. Kepemimpinan Muhammad XII hanya menambah kesengsaraan Granada. Bermodalkan senjata dan pasukan yang dipasok Castilla, salah kali lagi ia mampu menjadi emir Granada. Menjelang 1490 Masehi, Granada satu-satunya kota tersisa yang masih diperintah oleh Muslim di semenanjung Granada. Pada 1450 dan 1491 menjelang kejatuhan Granada, secara perlahan Spanyol mendekati kota yang sendirian ini. Bahan pokok dihalangi masuk, pengungsi membanjiri kota, dan rasa putus asa menyelimuti penduduk. Maka pada 25 November 1491 ia mengutus wazirnya untuk merundingkan syarat-syarat penyerahan pada monarki Katolik. Pada 1 Januari 1492 secara resmi Granada berpindah tangan ke Spanyol. Muhammad XII menyerahkan kunci gerbang kota tersebut dan Alhambra pada sang penakluk pada pagi hari, sehingga ketika penduduk kota terbangun mereka menyaksikan bendera yang menyatukan, dan tak ada kemenangan selain Tuhan yang berkibar di Alhambra diturunkan kali terakhir saat bendera Castilla menggantikannya. Pada pihak Kristen, inilah pemenuhan yang menggembirakan setelah perjuangan selama 1 abad mengkristenkan semenanjung Iberia. Bagi penduduk Muslim, inilah akhir negara yang paling tercerahkan, makmur, dan kuat yang pernah ada di dunia. Bagi
sang emir yang ditaklukkan yang ketidakmampuan politiknya langsung membuat hilangnya potongan Andalusia terakhir. Pengasingan telah menunggu. Legenda menceritakan saat ia keluar dari kota, ia menengok ke belakang untuk kali terakhir dan mulai menangis. Ibunya mencela, mengungkapkan kalimat terkenal, "Jangan menangis seperti perempuan atas apa yang tak dapat kau pertahankan sebagai laki-laki." Morisco. Sejarah politik Andalusia berakhir pada 1492 Masehi, tetapi ini bukanlah akhir dari penduduk Islam. Masih ada sekitar 500 sampai 600 ribu muslim dari kota penduduk 7 sampai 8 juta di seluruh semenanjung Iberia. Pada 1492 Masehi, pemerintah Spanyol mengusir seluruh orang Yahudi dari tanahnya. Sultan Bayezid II dari Ottoman memerintahkan agar militer dan gubernurnya menerima pengungsian dari Spanyol. Sejumlah besar komunitas Yahudi keturunan pengungsi Yahudi Spanyol telah tetap bertahan di Istanbul hingga abad ke-20. Selain itu, Spanyol tak punya cukup warga untuk mengisi kota yang dikosongkan. Malahan awalnya Ferdinand dan Isabella mengambil pendekatan yang toleran terhadap minoritas muslim. Tak berarti Kristen tidak berusaha mengajak orang Islam berpindah agama. Setiap orang Islam yang suka berpindah agama akan mendapat kucurahan hadiah, emas, kuda, dan barang berharga lainnya. Karena muslim mengambil keuntungan dari insentif yang ditawarkan dan tak tulus masuk Kristen, gereja Katolik memutuskan mengambil pendekatan yang lebih keras agama dengan melecehkan muslim Spanyol, menyiksa dan menangkap secara acak mereka yang tak mau berganti keyakinan. Ia menyatakan jika tak tertarik dengan jalan penyelamatan, para kafir itu harus diseret ke jalan tersebut. Hasilnya berupa pemberontakan muslim Spanyol melawan penindasan. Muslim Granada yang telah bersabar selama 8 tahun di bawah pemerintahan Kristen tak dapat menahan diri atas penindasan uskup agung baru itu. Mereka membikin barikade di jalan-jalan sempit Granada dan menyatakan penentangan terhadap usaha-usaha de Cinerestus. Pemberontakan ini memberikan alasan bagi monarki Katolik untuk menegur masyarakat Islam Spanyol. Pemberontakan muslim diberi dua pilihan, hukuman mati atau masuk Kristen dengan ganjaran pengampunan resmi. Menjelang 1502, saat pemberontakan padam, otoritas Kristen memilih melarang Islam di seluruh Spanyol. Seluruh orang Islam diberi pilihan untuk pindah agama, keluar dari Spanyol atau mati. Akan tetapi, kenyataannya Islam tetap hidup di Spanyol di bawah tanah. Bekas muslim yang disebut Morisco oleh Spanyol menyatakan masuk Kristen untuk menghindari hukuman yang tak kenal henti. Otoritas Spanyol mungkin mencurigai Morisco tak tulus masuk Kristen, maka mereka menetapkan banyak hukuman sebagai bagian dari inklusi Spanyol sepanjang awal 1500-an untuk membersihkan Morisco dari masa lalu Islam mereka. Menyembelih binatang berdasarkan hukum Islam dinyatakan dilarang pada 1511 oleh dekret kerajaan. Perempuan tidak boleh menutup mukanya pada 1513. Selanjutnya Morisco dilarang menggunakan pemandian umum atau menutup pintu rumah pada Minggu untuk memastikan tak seorang pun menjalankan ibadah Islam secara diam-diam. Pernikahan harus dihadiri oleh orang Kristen lama untuk memastikan upacara perkawinan tidak disenangkan menurut hukum Islam. Pada 1526 berbicara dalam bahasa Arab tergolong perbuatan melanggar hukum dan Morisco dipaksa berbicara bahasa Kastilia termasuk ketika di rumah. Secara keseluruhan, inkuisi gagal menghilangkan Islam dari hati kebanyakan orang Morisco. Malahan cara ini memaksa mereka menjadi lebih kreatif menghindari hukum. Banyak ulama menuliskan fatwa mengizinkan umat muslim beribadah dengan cara yang tak tradisional untuk menghindari hukuman penguasa. Sebagai contoh, fatwa terkenal pada 152 oleh mufti dari Oran sekarang bernama Algeria memperbolehkan wudhu tanpa air dengan menyentuh dinding bersih, sholat pada malam hari bukannya 5 kali sehari, dan makan daging babi jika dipaksa. Perintah keagamaan secara terbatas dilakukan di rumah karena masjid dan sekolah ditutup atau diubah menjadi gereja Kristen. Akan tetapi, bahasa Arab bertahan di balik pintu yang tertutup karena orang tua tetap mengajarkan ritual Islam dan ayat-ayat Quran kepada anak-anaknya. Orang yang Morisco bernama Kristen akan tetap ke gereja pada Minggu, berdoa menurut ritual Kristen. Ketika di rumah, ia dipanggil dengan nama Muslim rahasia, membaca Quran dan berdoa dengan cara Islam. Raja-raja Spanyol tak pernah mengabaikan kepercayaan rahasia Morisco. Bahkan 100 tahun setelah penaklukan Granada, jelas terlihat monarki Spanyol dan gereja Katolik gagal mengganti agama Morisco. Semakin banyak Morisco yang tertangkap oleh inklusi saat sedang beribadah dan hukuman yang dijatuhkan tak menggentarkan yang lain. Raja Philip III yang sangat dipenuhi pendeta Katolik garis keras memutuskan untuk mengusir seluruh Morisco keluar dari Spanyol. Seluruh desa Morisco dikosongkan, penduduknya dipaksa ke pantai tempat kapal-kapal dari Eropa menunggu untuk membawa mereka ke Afrika Utara.
Morisco diizinkan membawa barang mereka sebanyak mungkin, tetapi Spanyol menyita tanahnya. Anak di bawah umur 4 tahun tidak diusir, tetapi diambil dari keluarganya untuk dipelihara sebagai anak Kristen. Di selatan Spanyol sekali lagi terjadi pemberontakan. Pengusiran ini berarti Morisco yang menyamar sebagai Kristen tak perlu takut lagi menyatakan diri sebagai Muslim dan menimbulkan usaha terakhir mempertahankan Islam di semenanjung ini. Pertama kali dalam 100 tahun azan kemudian berkumandang di lembah dan perbukitan Spanyol. Salat berjamaah yang tak pernah terlihat selama bertahun-tahun sejak kejatuhan Granada sekali lagi diadakan. Hari kejayaan Islam memang telah berlalu, tetapi para pemberontak meski dengan cepat dapat dikalahkan Spanyol, mampu membangkitkan kenangan akan Andalusia dan 800 tahun ke sejarahnya untuk kali terakhir. Pada 1614 seluruh orang Morisco sudah pergi dan pemberontakan dipadamkan. Ada laporan yang menyatakan entah bagaimana terdapat orang Morisco yang berhasil tetap tinggal di Spanyol dan terus mengamalkan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi selama sekian abad. Tetapi kepingan komunitas Muslim ini tak lebih dari bayangan di Andalusia. Meskipun telah memberikan sumbangan bagi sejarah semenanjung Iberia dan Eropa, Islam sudah lenyap dari Spanyol. Tetapi meski mengalami kejatuhan di titik terluar barat, Islam mulai bangkit kembali di timur. Tempat Ottoman akan memperkenalkan Islam kembali ke Eropa dan memimpin masa keemasan baru. Alhamdulillah, bab 7 dari Al-Andalus.